Transshipment yaitu pengiriman barang dari sumber ke tujuan melalui perantara atau disebut juga dengan junction. 1. Transshipment sebagai perluasan masalah transportasi adalah transshipment atau pengapalan. Adalah perluasan dari masalah transportasi. Dalam masalah transportasi, barang dikirimkan langsung dari sumber ke tujuan untuk meminimumkan total biaya pengiriman. Dalam transshipment, pengiriman tidak harus dilakukan secara langsung, tapi boleh dilewatkan ke satu atau beberapa tempat masalah atau disebut juga dengan junction. 2. Penyelesaian masalah transshipment. Sama seperti masalah transportasi, tujuan masalah transshipment adalah mengatur pengiriman agar total biayanya seminimum mungkin. Penyelesaian dilakukan dengan cara mengubah transshipment menjadi masalah transportasi dan kemudian menyelesaikannya dengan algoritma transportasi. 3. Soal tidak seimbang. Sama seperti penyelesaian masalah transportasi, kasus tidak seimbang dalam masalah transshipment diselesaikan dengan cara menambahkan sumber atau tujuan semu. Biaya pengiriman dari sumber semu atau tujuan semu sama dengan 0. Transformasi masalah transshipment ke masalah transportasi meliputi beberapa bagian, yaitu 1. Menyeimbangkan tabel. Telitilah apakah jumlah persediaan barang node bertanda plus sama dengan jumlah permintaan node bertanda minus. Jika belum sama, maka tabel harus diseimbangkan dengan menambahkan sumber atau tujuan semu. 2. Tentukan titik yang merupakan titik sumber, titik tujuan, dan titik perantara. Titik sumber adalah titik yang hanya bisa mengirimkan barang dan tidak bisa menerima barang. Sebaliknya, titik tujuan adalah titik yang hanya bisa menerima barang dan tidak bisa mengirim barang. Titik perantara adalah titik yang bisa mengirimkan sekaligus menerima barang. 3. Tentukan jumlah persediaan dan permintaan tiap titik. 4. Tentukan biaya pengiriman dari SI ke DJ. Pada prinsipnya, setelah masalah transshipment dijadikan tabel transportasi, maka semua kasus khusus yang terjadi pada masalah transportasi juga berlaku pada masalah transshipment. 1. Alternatif penyelesaian terjadi jika pada tabel optimalnya ada sel dengan nilai CIJ minus UI minus VJ sama dengan 0. Alternatif didapatkan dengan cara memaksa sel tersebut menjadi basis, diisi dengan kuantitas. 2. Untuk menyelesaikan soal memaksimumkan, maka masalah terlebih dahulu dikembalikan ke masalah meminimumkan dengan cara mengubah biaya pengiriman dengan negatifnya, kecuali biaya sama dengan M yang tidak dinegatifkan. Saya akan melanjutkan materi tentang assignment atau penugasan. Permasalahan penugasan. Masalah assignment atau penugasan yang merupakan kasus khusus dari masalah transportasi, di mana setiap sumber dan setiap tujuan hanya memiliki satu unit barang. Ini berarti bahwa setiap sumber hanya bisa mengalokasikan barang ke satu tujuan. Kasus penugasan lebih mudah dipahami dengan mengandaikannya sebagai sejumlah pekerjaan atau sumber yang akan didistribusikan ke sejumlah pekerja atau tujuan. Masing-masing pekerja dapat mengerjakan semua jenis pekerjaan, tetapi dengan bobot, waktu, upah, dan lain-lain yang berbeda-beda. Masalah yang dihadapi adalah bagaimana mendistribusikan pekerjaan ke pekerja sehingga total bobotnya adalah minimum. Penyelesaian masalah penugasan. Masalah penugasan juga dapat diselesaikan dengan metode transportasi. Untuk itu, paling sedikit harus ditambahkan M-1, buah variabel semu. Permasalahannya adalah jumlah perhitungan yang harus dilakukan relatif banyak untuk setiap iterasinya. Algoritma lain yang lebih sederhana dan sering dipakai adalah algoritma Hungarian. Prinsip dasar algoritma Hungarian sama dengan metode transportasi, yaitu menentukan penyelesaian visible awal. 2. Uji optimalitasnya. Jika sudah optimal, proses dihentikan. Jika belum optimal, lakukan langkah ketiga, yaitu merevisi tabel dengan meningkatkan optimalitasnya. Menentukan penyelesaian visible awal.
Algoritma untuk membuat penyelesaian visible awal adalah sebagai berikut. Dalam setiap baris, tentukan sel yang bobotnya terkecil. Kurangkan seluruh sel pada baris tersebut dengan sel yang bobotnya terkecil. 2. Ulangi langkah 1 untuk setiap kolom. Dengan menyelesaikan langkah 1 sampai 2, maka setiap baris dan setiap kolom tabel pasti tidak ada yang negatif dan memuat paling sedikit sebuah nol. Elemen nol inilah yang merupakan variabel basis. Uji optimalitas. Tutup semua variabel basis atau nol dalam penyelesaian visible awal dengan kombinasi garis horizontal dan vertikal sedikit mungkin. Jika tabel terdiri dari n baris dan n kolom, maka paling banyak yang akan dibutuhkan adalah n garis. Jika garis yang dibutuhkan untuk menutup semua nol dalam tabel kurang dari n, maka tabel belum optimal dan harus direvisi kembali. Merevisi tabel. Ada 3 jenis sel. Jenis pertama adalah sel yang tidak tertutup garis. Jenis kedua adalah sel yang tertutup dengan sebuah garis. Dan jenis ketiga adalah sel yang tertutup oleh perpotongan 2 buah garis horizontal dan vertikal. Algoritma untuk merevisi tabel adalah sebagai berikut. 1. Tentukan sel yang tidak tertutup garis dengan bobot terkecil. Misalnya, bobotnya adalah C. 2. Kurangkan setiap sel yang tidak tertutup garis dengan C. 3. Tambahkan setiap sel yang tertutup 2 garis dengan C. Lakukan langkah pengujian dan revisi berulang-ulang hingga tabel optimal. Alokasi optimal ditujukan dengan elemen 0 pada tabel optimal. Untuk menentukan alokasi optimal, lakukan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Carilah baris atau kolom yang hanya memuat sebuah 0. Kemudian ambillah sel tersebut sebagai alokasi optimalnya. 2. Hapuslah baris dan kolom yang sesuai dengan sel tersebut. 3. Ulangi langkah 1-2 untuk elemen 0 lainnya hingga semua baris atau kolom dialokasikan. Penyelesaian. Menentukan penyelesaian visible awal. Dari tabel mula-mula, elemen terkecil baris 1, 2, 3, dan 4 masing-masing adalah 57, 58, 55, dan 57. Kurangkan semua elemen pada baris 1 dengan 57, semua elemen baris kedua dengan 58, semua elemen baris ketiga dengan 55, dan semua elemen baris keempat dengan 57. Hasilnya tampak pada tabel di bawah ini ya. Berikut, cari elemen terkecil untuk tiap kolom. Didapatkan elemen terkecil kolom 1, 2, 3, dan 4 berturut-turut adalah 8, 12, 5, dan 0. Tampak seperti tabel pada tabel B. Kurangkan tiap elemen pada kolom 1 dengan 8, kolom 2 dengan 12, kolom 3 dengan 5, dan kolom keempat dengan 0. Didapatkanlah tabel yang C. Pengujian optimalitas. Setiap baris dan setiap kolom tabel C pasti mengandung elemen 0. Tutup semua elemen 0 dalam tabel C dengan kombinasi garis horizontal dan vertikal. Tidak boleh diagonal sedikit mungkin. Tidak ada algoritma untuk menentukan apakah garis yang sudah kita buat merupakan garis yang jumlahnya paling sedikit. Akan tetapi, penutupan bisa dilakukan dengan membuat garis horizontal dan vertikal yang akan menutup elemen 0 sebanyak-banyaknya. Dalam tabel C, mula-mula ambil garis vertikal di kolom keempat. Ada 4 buah 0 yang belum tertutup, yaitu X11, X13, X22, dan X42. Diambil garis horizontal pada baris ke-1 dan garis vertikal pada kolom kedua. Tabel D menunjukkan penutupan garis yang dilakukan pada tabel C. Dengan ketiga garis ini, semua 0 sudah tertutup karena jumlah garis yang dibutuhkan 3 kurang dari 4. Berarti tabel belum optimal, maka perlu direvisi kembali. Revisi tabel. Perhatikan elemen-elemen yang tidak tertutup garis dan elemen-elemen yang tertutup perpotongan 2 garis. Elemen terkecil yang tidak tertutup garis adalah 1. Kurangkan semua elemen yang tidak tertutup garis dengan 1 dan sebaliknya. Tambahkan semua elemen yang tertutup 2 garis, sel X12 dan X14, hasilnya tampak pada tabel E. Uji optimalitas kembali dilakukan pada tabel E. Bagaimana juga caranya? Pasti dibutuhkan 4 garis untuk menutup semua 0. Ini berarti tabel E sudah optimal. Untuk menentukan alokasi optimalnya, perhatikan elemen-elemen 0 pada tabel E. Pada baris ke-1 ada 2 buah elemen 0, sehingga kita tidak bisa menentukan sel mana yang harus kita pilih. Elemen 0 yang tunggal pada baris atau kolom ada pada baris ketiga dan kolom ketiga, ambillah
kedua sel ini sebagai alokasi optimalnya. Kemudian, hapuskanlah baris ketiga dan kolom keempat karena sel X34 sudah dipilih, sehingga semua elemen 0 di baris ketiga dan kolom keempat tidak boleh ada yang dipilih lagi, serta baris ke-1 dan kolom ketiga. Karena sel X13 sudah dipilih, sehingga semua elemen 0 di baris ke-1 dan kolom ketiga tidak boleh dipilih lagi. Hasilnya tampak pada tabel F. Elemen yang dilingkari adalah alokasi yang dipilih dan baris atau kolom yang diarsir adalah baris atau kolom yang sudah tidak boleh dialokasikan lagi. Dari sel yang tidak diarsir di tabel F, alokasi 0 yang tunggal terjadi pada baris keempat, sel X42. Ambillah X42 sebagai alokasi dan hilangkanlah baris keempat dan kolom kedua. Lihatlah tabel F, satu-satunya elemen yang tersisa adalah X21 yang diambil sebagai alokasi terakhir. Jadi alokasi optimalnya adalah perenang 1 dengan gaya kupu-kupu 62 detik, perenang 2 dengan gaya punggung 67 detik, perenang ketiga dengan gaya bebas 55 detik, dan perenang keempat dengan gaya dada 69 detik. Total waktunya adalah 253 detik. Saya akan meneruskan materi tentang kasus-kasus khusus. 1. Kasus tidak seimbang. Kasus tidak seimbang terjadi jika jumlah pekerja tidak sama dengan jumlah pekerjaan. Sebelum menggunakan algoritma penugasan, soal harus terlebih dahulu diseimbangkan dengan cara menambahkan sejumlah pekerja atau pekerjaan semu. Mana yang lebih sedikit sehingga terjadi seimbang. Biaya pada sel semu sama dengan 0. 2. Alternatif penyelesaian. Sama seperti pada masalah transportasi, alternatif penyelesaian dalam masalah penugasan terjadi jika terdapat lebih dari satu alokasi penugasan yang memiliki total biaya yang sama. Cirinya dapat dilihat pada tabel optimal yang tidak memiliki elemen 0 tunggal pada semua baris atau kolom tersisa. 3. Alokasi terlarang. Kadang-kadang ada suatu sel tertentu dalam tabel penugasan yang tidak mungkin diisi untuk membuat agar sel terlarang tidak mungkin terisi. Maka, biaya pada sel terlarang dibuat sebesar-besarnya. Ingat fungsinya adalah meminimumkan, yaitu dengan M sama dengan suatu bilangan positif besar. 4. Fungsi memaksimumkan. Seperti pada masalah transportasi, bab 5, untuk menyelesaikan fungsi yang memaksimumkan dalam masalah penugasan, soal terlebih dahulu dijadikan fungsi meminimumkan dengan cara menegatifkan semua biaya. Setelah menjadi masalah meminimumkan, langkah selanjutnya dilakukan seperti contoh terdahulu. Masalah penjajah keliling. Masalah penjajah keliling dapat dinyatakan sebagai berikut. Diberikan beberapa kota dan jalan yang menghubungkan kota-kota tersebut. Seseorang hendak mengunjungi tiap kota tepat satu kali, dimulai dan diakhiri pada kota yang sama. Masalahnya adalah menentukan urutan-urutan kota yang harus dikunjungi, sehingga total jarak atau waktu yang ia tempuh seminimum mungkin. Masalah penjajah keliling dapat diselesaikan dengan menganggapnya sebagai masalah penugasan dan pekerjaan sama-sama menyatakan kota-kota yang hendak dikunjungi. Biaya tiap pasang kota adalah jarak atau waktu yang hendak diminimumkan. Supaya tidak langsung kembali ke kota yang sama, maka biaya CII sama dengan M untuk semua I. Misalkan, perjalanan dimulai dari kota 1. Jika pasangan kota penyelesaian masalah penugasan meliputi semua kota sebelum kembali ke kota 1, maka berarti penyelesaian masalah penugasan adalah penyelesaian masalah penjajah keliling. Akan tetapi, jika sebelum mengunjungi semua kota, ia sudah kembali ke kota 1, maka terjadi subtur. Dalam keadaan ini, masalah penugasan harus dipecahkan menjadi dua bagian dengan menggunakan pendekatan branch and bound, dengan memutuskan salah satu jalur subtur. Masing-masing bagian diselesaikan dengan algoritma Hungarian. Thank you. Semoga bermanfaat.